Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randan Direktra dengan NIM 122450083 dari kelompok 3 SSD. Di sini saya akan memulai codingan ya dari awal. Oke, jadi pada modul KNN kali ini itu kita perlu beberapa library ya. 3 library tepatnya. Itu yang pertama kita install dulu ya. Belum ada bisa diinstal. Pertama itu karet, terus yang kedua kelas, terus yang ketiga itu ggplot juga. Oke, jadi library karet ini untuk melakukan nantinya itu bakal ada pemisahan data, terus normalisasi juga, terus bakal di training juga datanya. Itu dia menggunakan karet. Nah, untuk kelas ini itu library-nya yang menyediakan algoritma klasifikasi KNN-nya gitu. Nah, untuk ggplot untuk visualisasi ya. Oke, setelah diinstal gitu kalau belum ada, panggil aja langsung library karet, library karet, library kelas, library ggplot. Oke, lalu setelah kita panggil library yang dibutuhkan, selanjutnya kita mengimport dataset. Jadi dataset yang digunakan ini dataset Pima Indians Diabetes. Tuh, kita definisikan dulu alamatnya. Ini langsung ya, karena saya sudah upload di folder download sama di sini. Pima Indians Diabetes.csv. Selanjutnya kita namakan dataset atau data frame itu diabetes ya. Ini red.csv alamat, mana alamatnya udah kita definisikan sebagai variabel ya. Terus as factors and true. Oke, kita bakal cek nih struktur datanya seperti apa sih. Kita read dulu. Oke, aman, masuk. Nah, oh, nah ini dia. Jadi kita bisa lihat struktur dari objek diabetes ini. Karena ini data frame, jadi dia strukturnya seperti ini. Dia menunjukkan ada sebanyak 768 data beserta juga tipe-tipe datanya. Nah, ini kolomnya nih, kolom preg, plus, preskin. Tipe datanya integer, num, numeric, integer gitu. Numeric ini desimal gitu ya. Dan terdapat berapa kolom? 1 2 3 9 ya. Oke. Tuh, untuk melihat strukturnya. Struktur dari data set atau data frame-nya. Oke. Selanjutnya kita tetapkan kelas untuk datanya gitu ya. Diabetes kelas yang ini kelas untuk s vector diabetes kelas. Oke. Table diabetes kelas. Nah, kita tetapkan ini kelas untuk data-datanya itu ya. Jadi nilai 1 itu ketika, oke, kita run dulu deh. Nah, ini. Nilai 1 itu ketika pasiennya mengidap penyakit diabetes, yang mana dapat dilihat di sini terdapat 268 pasien yang mengidap diabetes. Nah, untuk yang 0, ini nilai 0 untuk kelas yang pasiennya tidak mengidap penyakit diabetes gitu. Terdapat 500 pasien yang tidak mengidap diabetes. Oke, selanjutnya kita mau tahu deh rata-rata dari kolom umur. Tes tadi kolom age ya. Age itu umur. Oke. Oke, jadi rata-rata umurnya itu 33,2 tahun. Tahun.
Ini rata-rata data pasiennya ya, bukan rata-rata data pasien yang mengidap penyakit, tapi keseluruhan, termasuk yang tidak mengidap penyakit diabetes juga gitu. Selanjutnya jangan mean doang deh, kita mau tahu statistik deskriptifnya sebagai summary. Oke, ini bisa dilihat ada mean, ada mean, ada kuartil, dan nilai max. Gitu. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke algoritma KNN-nya, kita bakal bagi dulu nih datasetnya menjadi data training dan data test. Oke, untuk data training kita namain variable training diabetes 1-500. Oke, lalu test ini diabetes 501-768. Oke. Kita bakal definisikan juga. Nah, dia kita KNN kan untuk prediksi, tes prediksinya itu KNN, sintaksnya train dengan test dengan train. Di sini kita akan kolom kelasnya dan kita mau tetapin k-nya 2 deh, tetangganya 2. Kita lihat. Oke, berhasil pembagian datanya. Oke, sebentar. Oh, lupa. Di sini belum diinstal ya library. Satu-satu kita install. Oke. Kita install juga ini. Kita panggil, dah. Alamatnya udah ya tadi. Oke, kita coba. Karena kan yang sebelumnya tadi, nah, sintaks KNN ini tuh dari library-nya si kelas gitu. Kalau kita nggak panggil library kelas nggak bisa digunakan. Kan? Nah, baru bisa. Kita lihat isinya. Nah, ini dia. Jadi pada blok kode ini itu pertama kita bagi dulu ya datasetnya menjadi sini berapa persen ya? Sekitar 65% lah ya data trainingnya gitu. Untuk data tesnya sisanya gitu 35% data tesnya. Terus kita terapkan prediksi KNN ya gitu dengan nilai K-nya di sini 2. Oke, untuk codingan selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Hari kita akan masuk ke KNN. Jadi KNN ini apa sih? KNN itu adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap suatu objek berdasarkan data pembelajaran yang paling dekat. Jadi kita bisa sebut aja KNN ini untuk mengklasifikasikan suatu objek berdasarkan data tetangganya, papanya yang paling dekat itu. Oke, pertama-tama misalnya kita ingin memasukkan KNN ini K-nya sama dengan 3. K-nya sama dengan 3. Oke, kita pakai kodenya red.
kita lakukan conversion matrix as the vector as as nah, oke, jadi maksud dari data ini kita bisa lihat di sini 0 itu kan sebagai positif kelas. Jadi kita bisa di sini nih prediction ini misalnya ini positif itu bernilai 156. Habis itu positif negatif itu nilainya 44. Habis itu misalnya negatif itu nilainya 42. Di sini untuk nilai K-nya ini kita memiliki akurasinya 0,7388. Selanjutnya untuk test p-value ini sebesar 0,0416. Untuk nilai dari positif value ini 0,780. Terus negatifnya itu 0,6176. Maksudnya apa sih? Jadi di sini untuk nilai akurasinya ini semakin kita itu mendekati angka 1, ini kan 0,7388, hampir mendekati nilai 1. Jadi kita bisa anggap itu untuk nilai K sama dengan 3 ini berarti nilainya dianggap bagus gitu, atau mendekati apa yang kita inginkan gitu. Tingkat akurasinya karena 0,7388 mendekati 1. Selanjutnya misalnya kita ingin K-nya ini di angka misalnya 30. Nah, sini kita salin saja karena rumusnya sama kodenya. Oke, kita ganti di sini K-nya 30. Nah, di sini apa sih bedanya? Ini bedanya itu karena nilainya di sini kan nilainya kan bentar, maaf, tadi untuk nilai K sama dengan 3 ini nilai akurasinya ini 0,715. Sedangkan untuk nilai K 30 ini kita dapat nilai akurasinya ini 0,7388. Jadi semakin besar akurasinya mendekati 1 ini, maka nilai K-nya ini semakin mendekati 1. Maksudnya tuh matriksnya itu bagus tuh, mendekati apa yang kita inginkan. Misalnya di sini kan nilai K-nya ini kan 30 itu 0,7388. Selanjutnya untuk nilai K3 ini nilainya 0,715. Jadi di antara nilai K30 ini dengan nilai K3 ini yang paling bagus itu nilai K30 karena nilainya lebih mendekati nilai 1, itu 0,7388, dan juga untuk nilai K yang 3 ini 0,715. Oke, selanjutnya saya pindah ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Saidina Akbar dari NIM Ujung 44. Izin melanjutkan dari rekan saya. Yang pertama kita membuat kode, yaitu index sampel 1 row df set 0,2 row df, yang mana artinya menghasilkan sampel acak dari indeks baris data frame df ini, dan dengan ukuran setara dengan 20%. Dari total baris ini dilakukan untuk membuat set dan uji yang acak. Yang kedua, std max min lebih kecil function x s min x per max x min x, yang mana artinya mendefinisikan sebuah fungsi bernama std
STDM max min yang menerima sebuah vektor X sebagai input dan mengembalikan versi terstandarisasi dari X, di mana setiap elemen dari X dinormalisasi untuk berada di antara 0 dan 1. Ini antara 0 dan 1. Nah, lanjut df $preg lebih kecil min standar max min df $preg, yang mana artinya fungsi stdmax min ke kolom yang preg ini. Dari data frame df yang akan menghasilkan nilai-nilai yang terstandarisasi. Lanjut df pd std max min df $pd, yang artinya fungsi standar max min ke kolom pd dari data frame df yang akan menghasilkan nilai-nilai pd yang terstandarisasi. Terus selanjutnya tes lebih kecil kurang df index membuat sebuah data frame baru yang disebut tes dengan memilih baris dan data frame asli df menggunakan indeks yang dihasilkan sebelumnya. Ini dilakukan untuk membuat set data uji. Lalu train df index membuat sebuah data frame baru yang disebut train dengan memilih sebuah baris dari data frame asli df kecuali baris yang dipilih sebelumnya untuk data uji. Ini dilakukan untuk membuat set data pelatihan. Sedangkan head test ini untuk menampilkan beberapa baris pertama dari data frame. Tes ini memungkinkan kita untuk melihat sebagian dari data uji yang telah dipilih secara acak. Lalu head-nya ini digunakan untuk beberapa baris pertama dari data frame train, memungkinkan kita untuk melihat sebagian dari data pelatihan yang telah dipilih. Maka outputnya seperti ini, yang mana outputnya ini beberapa baris data yang terdiri dari beberapa variabel dengan tipe data yang berbeda. Nah, yang preg ini itu jumlah kehamilan ada 6. Kelasnya itu kadar glukosa plasenta 148. Terus tekanannya 72. Ketebalan lipatan kulit di daerah triceps itu 35. Terus kadar insulin serum itu 0. Indeks massa tubuh itu 33,6. Riwayat diabetes dalam keluarga 0,627. Usia 50. Kelas target isinya 0 atau 1 menunjukkan apakah seseorang menderita diabetes atau tidak. Jadi ini tuh untuk mengindeks suatu gejala, mengidentifikasi suatu gejala penyakit yang ditandai 0 atau 1. Terus lanjut dari kode kedua. Fred tes KNN train min 9 tes
min 9 train dollar class K3. Ini menggunakan fungsi KNN untuk membuat prediksi pada data uji tes berdasarkan data pelatihan train, argumen train min 9 dan tes min 9 menghilangkan kolom target kolom ke-9 yaitu kelas dari masing-masing dataset karena KNN menggunakan fitur-fitur lainnya untuk membuat prediksi train kelas. Vektor yang berisi kelas target dari data pelatihan argumen K3 menentukan bahwa KNN akan mempertimbangkan 3 tetangga terdekat untuk membuat setiap prediksi. Sedangkan confusion metric pretest as vector test dollar class menggunakan fungsi confusion metric dari paket caret atau paket lain yang sesuai. Untuk mengevaluasi performa model, fungsi ini memerlukan 2 argumen. Prediksi yang dihasilkan oleh model pretest dan kelas aktual dari data uji tes kelas. Argumen as faktor tes kelas mengonversi kelas target menjadi faktor karena fungsi confusion metric memerlukan faktor sebagai argumen untuk kelas aktual. Fungsi ini akan menghasilkan matriks kebingungan yang menyajikan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelas. Benar atau salah ini ya. Nah, dari input kode tersebut dihasilkan confidence metric and statistik. Prediksinya 0 dan 1, yang mana 0-nya itu 137, sedang 1 35. Terus prediksinya 1 dengan referensinya 45 51. Accuracy 0,701. Nah, seterusnya didapat positif kelas sama dengan 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Fuizaki Arif dengan NIM 122450116. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai R-nya sendiri dalam SSD. Di sini kita akan memulainya dengan KNN ya. Mungkin kita bisa memulainya dengan prediksi confusion matrixnya. Mungkin kita bisa tulis pretest sama dengan KNN data training koma 9 min 9 mungkin, dan di sini bisa kita lihat tes min 9 class K-nya sama yang dengan 30 atau nilai K-nya itu sama dengan 30. Mungkin bisa kita lihat di sini confusion matrix itu nilai test
faktor test class. Mungkin ini ada ya beberapa yang salah. Unexpected in seharusnya benar sih. Oke, mungkin bisa kita lihat dari data yang ini ya, data yang apa. Nah, hampir sama dari prediksinya juga. Nah, di sini kita ganti K-nya itu di 30. Mungkin kita bisa run. Nah, di sini kita bisa lihat conversion matrixnya dari nilai true positif itu di 92, adapun juga di true negatif itu di 27, dan negatif positif itu ada 8, dan di negatif di false negatif itu ada 26. Mungkin bisa kita lanjut lagi. Di sini kita akan melihat nilai akurasinya. Salah. Di sini kita lihat nilai akurasinya dengan cara for i in 1:40 dengan nilai thresholdnya sama dengan KNN atau sama ya nilainya, sama kayak ini. Coba kita tinggal copy saja, dan ini nilainya bisa fotokopi. Dengan nilai K nya itu I, kita ganti I. Sama dengan kita, agar kita bisa lihat nilai-nilai K nya, dan kita juga bisa lihat nilai I nya itu sendiri. Conclusion and table. Nah, ini adalah rumus dari akurasinya itu sendiri. Maaf, di sini salah sebutan bawasan. Nah, kena benar nilai akurasinya dengan cara print sum atau menjumlahkan semuanya, diagnosisnya, dan conversion matrixnya. Conversion. Nah, dibagi dengan nilai n row-nya. Oke, bisa kita run ya.
Nah, di sini kita bisa lihat nilai-nilai akurasinya itu dari K-nya itu 1 dengan nilai akurasinya didapatkan 0,67. Kita bakal mengulang I-nya itu sebanyak 40 kali, 1:40 atau sebanyak 40 kali. Dan di sini kita bisa melihat akurasi dari beberapa datanya sampai 40. Mungkin kita bisa lanjut di standarisasi datanya atau mengubah datanya. Standar mixman. Nah, function X X min X. Rek itu adalah nilai dari data seorang perempuan yang mengalami kehamilan. STD max min dengan disatukan dengan DF DF rek. I1 STD min DF pedi. Ini ada pedi. Nah, M0 Oke, dari sini kita bisa run. Nah, ini adalah pengubahan datanya dari data yang sudah ada atau nilai-nilai yang kosongnya. Nah, di sini kita bisa lihat prediksinya itu dari prek 1 itu adalah seberapa pengaruh sih dari diabetes ini terhadap apakah tingkat kehamilan seorang wanita itu berpengaruh terhadap diabetes, ataupun tingkat PEDI itu adalah singkatan dari keturunannya, apakah keturunannya itu sendiri berpengaruh terhadap diabetes ini. Baik, melanjutkan dari teman saya, setelah dilakukan sebuah dataset baru dan standarisasi feature, kita akan melakukan sebuah plot
yang mana kita memulai dengan K sama dengan 3. Pertama-tama kita buat dulu R-nya, kita akan prediksi yang mana untuk membuat warna pada plot. Pertama adalah KNN yang mengambil data trend kita adalah data gabungan dari data break 1 dan PD1 yang dilanjutkan dengan data tes kita, yaitu data M kita atau data dummy untuk melakukan mewarnai sebuah plotnya. Yang kedua adalah prediksi kita atau kelasnya. Yang selanjutnya adalah kita melakukan K-nya berapa, dan pas ini adalah K-nya 93. Nah, yang kedua adalah kita lakukan plot, yang mana plot ini mengambil argumen X-nya, kita ambil dengan X1 dan M2. Yang selanjutnya kita namanya dengan main itu K sama dengan 3, KNN sama dengan K sama dengan 3. Yang selanjutnya kita mewarnai call. Nah, kita makan FLs karena dia menggunakan 2. Yang pertama, kalau prediksi itu sama dengan 1, maka kita warnai dengan warna kai atau warna biru, dan kalau tidak kita akan warnai dengan kuning. Oke, selanjutnya kita akan melakukan poinnya. Kita bandingkan dengan points yang mana data break 1, data aktual kita yang sudah ada labelnya, dan PD1 yang kita warnai dengan DF. Kalau si DF kita akan if lagi biar lebih jelas, kita warnain if else kalau si DF kelasnya tuh sama dengan 1, kita warnai dengan biru, dan jika tidak kita warnai dengan merah agar lebih jelas. Selanjutnya kita gunakan pouch atau bentuknya tuh kayak gimana nanti kita liatin. Kita gunakan if else lagi karena kita memiliki 2 bentuk. If else DF class itu adalah 1, kita bentuknya itu 12 tuh segitiga kotak, kalau 12 segitiga. Selanjutnya kita lihat bagaimana bentuk nggak dikasih dengan nas. Nah, bisa kita lihat yang warna-warna ini adalah poin-poin yang kita buat alias M, dan titik-titik ini adalah prediksi kita dari titik aktualnya, yang jika warnanya biru atau yang segitiga ini akan bernilai 1, dan jika merah dia akan bernilai 0. Nah, kita bandingkan dengan data warna kita. Bisa lihat kalau 1 dengan biru, dan kalau tidak itu 0. Lihatkan warna kuning. Nah, di sini dilihat, kita bandingkan apakah emang seperti itu atau tidak. Ternyata dari kita lihat ada yang birunya benar seperti ini, dan ada juga yang masih salah. Di sini masih banyak yang salah. Nah, bagaimana kalau K-nya tuh kita naikkan? Bagaimana K-nya misalkan 7? Misalkan K-nya 7, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, jika kalau K-nya 97, kita bisa melihat sama seperti tadi, tetapi masih kurang bagus. Masih ada yang seperti masih ngurangi dan masih kurang. Wah, ini salah, harusnya 7. Nah, bagaimana kalau K-nya itu 10? Kita lihat. K-nya 10. Jadi sini lebih dominan ke arah terbentuknya ini lebih menjorok ke kanan,
sini dibandingkan di bawah. Tapi ini masih kurang. Bagaimana kalau kita lihat yang akurasinya lebih bagus, dilihat dari sini. Kalau dilihat dari sini, akurasi paling bagus tuh di antara jika K-nya tuh 20, yang berakurasi ini tuh 75%. Kita lihat bagaimana K sebenarnya dengan 20. Jika 10 kita masukkan, dan jika K-nya 20, yang dilihat dari prediksi kita yang paling bagus. Nah, bentuknya seperti ini. Dia lebih bisa memisahkan antara yang benar dan tidak. Akurasi ini adalah akurasi 75%. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 3 SST Praktikum. Dari sini bisa disimpulkan bahwa KNN itu adalah sebuah klasifikasi dengan melihat ketetanggaan yang bisa dituning atau di hypertuningnya dengan K-nya. Bisa lihat kita bahwa K-nya tuh berubah, dia akan menghasilkan klasifikasi yang berbeda juga. Dan jika menghasilkan akurasi yang berbeda juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.